Oke guys ya, kita akan bahas soal nomor 16 PM, yaitu seorang anak yang tinggi 150 cm difoto dalam ukuran kecil dengan skala 1:30. Kemudian foto tersebut ukurannya diperbesar dengan skala 4:1. Maka tinggi anak dalam foto tersebut jadi berapa? Oke, jadi gini ya. Jadi awalnya si anak ini kan tinggi aslinya itu 150 cm. Kemudian difoto dengan perbandingan 1:30. Artinya, 1 itu ukuran fotonya, 30 itu tinggi aslinya. Berarti ketika dia difoto tingginya berapa? Atau ya udah berarti 1:30, maka tinggi aslinya 150 tinggal dibagi 30. 150 dibagi 30 ya kan. Coret-coret 15 bagi 3 itu 5 cm. Artinya ketika si anak ini difoto, tinggi badan si anak itu ketika difoto tingginya 5 cm. Kemudian katanya foto tersebut diperbesar tuh menjadi perbandingan 4:1, ya kan? Ya udah, berarti ketika difoto perbandingan 4:1, yang awalnya difoto 5 diperbesar kan, berarti diperbesar ya, berarti di zoom gitu kan ya. Berarti di lebih besarin, ya udah berarti perbandingan 4 ya, tinggal kalian kali 4 aja ya, udah jadinya 5 dikali 4. Maka tinggi anak ketika difoto dan di zoom maka tingginya menjadi 20 cm. Jadi di situ jawabannya yang mana nih? C. Mana nih? C gitu ya. Easy. Oke guys ya, kita balik lagi ke nomor 17. Di sini katanya sebuah pesawat terbang melakukan pengurangan ketinggian secara konstan dari 8.000 meter menjadi 6.000 meter dalam 12 menit. Jika pengurangan ketinggian tersebut dilakukan terus-menerus sampai ketinggian 5.000 meter, maka waktu yang diperlukan jadi berapa? Oke, jadi katanya ada sebuah pesawat di ketinggian 8.000 meter, dia turun sampai ketinggian 6.000 meter, itu dia butuh waktu 12 menit. Yang ditanya soal, kalau dari 8.000 meter diturunin terus sampai 5.000 meter, maka dia butuh waktu berapa menit? Atau ya udah ya, berarti 8.000 ke 6.000, berarti kan selisih 2.000 ya? Ya gak sih? 2.000. Berarti setiap turun 2.000 meter, dia akan butuh waktu 12 menit. Artinya, setiap 1.000 meternya bisa kita bikin dong. Ya 1.000 meternya berarti ya setengahnya kan, 2.000 setengahnya kan 1.012, berarti setengahnya itu 6 menit. Artinya pesawat itu bisa turun sejauh 1.000 meter dalam waktu 6 menit. Yang ditanya dari 8.000 ke 5.000, turun berapa ribu tuh? Turun 3.000 ya kan. Kalau 1.000 meter itu 6 menit, kalau 3.000 ya tinggal dikali 3 aja ya gak? Berarti 6 dikali 3 sama dengan 18 menit. Berarti 18 menit itu jawabannya kalau kita lihat yang B. Lanjut ya. Oke guys ya, kita balik ke nomor 18. Jadi di sini katanya ada 3 botol berisi 1.500, 1.000 ml sama 1.900 ml. Masing-masing botol mengalami penyusutan sebesar 10, 11,5 sama 15. Jika ketiga isi botol digabung menjadi satu dalam botol yang lebih besar, maka persentase penurunannya itu jadi berapa? Oke guys ya, berarti kita bikin dulu nih seperti biasa nih rumusannya. Jadi ada 3 botol, ada yang 1.500 menyusut 10%-nya, terus ada yang 1.000 menyusut 11,5, kemudian yang ketiga ada 1.900 yang menyusut sebanyak 15%. Ditanya penyusutannya dari total 3 botol tersebut itu berapa persen? Ya udah, berarti kalian hitung dulu nih satu-satu nih tiap botol. Yang ini 1.500 dikali 10% berapa tuh? Berarti 150 kan ya, 150 mili penyusutannya. Kemudian yang ini 1.000 mili dikali 11,5% itu berarti kita dapat 115 ya kan, 115 mili penyusutannya. Kemudian yang terakhir 1.900 penyusutannya 15%, berarti jadinya 285 mili. Nah, berarti total penyusutannya kalian tinggal tambahin aja deh tuh semuanya. 150 tambah 115 tambah 285, kalau dihitung nanti dapat hasil 550 mili. Nah, ternyata total penyusutannya itu ternyata 550 mili. Dari berapa? Dari semua awal jumlah volume si botol tersebut. Berarti 1.500 tambah 1.000 tambah 1.900. Kita dapat 4.400 ya kan? 4.400 mili. Artinya yang ditanya soal penyusutannya, ya kalian tinggal bandingin aja penyusutannya dibanding sama volume seharusnya gitu kan. Berarti 550 mili. Nah, 50 gitu kan dibagi sama volume awal totalnya 4.400, berarti dapat hitung kita dapat 0,125. Nah, yang ditanya berapa persen? Atau kalau ditanya dalam bentuk persen tinggal dikali 100% ya teman-teman ya. Berarti 0,125 kali 100, tinggal koma yang mundur 2 kali, 12 sama dengan 12,5%. Maka jawabannya di sini adalah yang A ya guys ya. Oke, lanjut lagi guys ya, nomor 19. Jadi di sini katanya sebuah bola karet dilepas pada ketinggian 1 meter. Setelah menyentuh tanah, bola memantul kembali
setinggi 7/8 dari tinggi semula. Jika pantulan selanjutnya juga 7/8 dari tinggi pantulan sebelumnya, maka tinggi pantulan bola setelah pantulan kelima itu berapa? Oke, jadi intinya gini maksudnya. Jadi ada bola nih, bola dari karet kita lepasin dari ketinggian 1 meter. Kemudian nanti dia akan mantul 7/8 dari 1 meter gitu. Nah, nanti pantulan selanjutnya ya 7/8-nya lagi dari pantulan yang sebelumnya. Dari gitu aja terus dia tuh selama 5 kali, ya kan, yang ditanya di soal. Kalau pantulan kelima berarti nanti tinggi bolanya tuh jadi berapa gitu. Ya udah. Berarti kan tadi kebayang ya, bola dipantulin. Mantulnya 7/8 dari pantulan sebelumnya. Mantul lagi 7/8-nya lagi dan seterusnya. Berarti itu bisa kalian kali 7/8 terus sampai 5 kali sebenarnya bisa. Atau sebenarnya bisa juga biar lebih singkat. Berarti untuk ngitung tinggi pantulan bola yang kelima ya berarti kan tinggi pantulan kan 7/8. Berapa kali dia 7/8 ya? 5 kali kan yang mau kita cari. Ya udah tinggal kalian pangkatin 5 dikali tinggi semulanya yaitu 1 meter. Berarti kalau 1 meter sama aja lah ya. Intinya tinggal kalian hitung ini aja nih. 7/8 pangkat 5 bisa jadi 7 pangkat 5 dibagi 8 pangkat 5 atau 7 pangkat 8 kalian bagi dulu dipangkatin 5. Nah kan emang ini angkanya agak repot ya guys ya. Nanti kalau dihitung teman-teman akan dapat nilainya yaitu 0,5129 meter. Nah yang ditanya di soal pantulannya dalam bentuk cm. Berarti kita ubah dulu nih satuannya dari meter ke cm ya kan, berarti turun 2 tuh, berarti tinggal dikali 100. Maka jawabannya 51, komanya mundurin 2 ya, 1 2. Jadi 51,29 cm. Berarti di situ jawabannya yang yang A ya guys ya, Z. Oke guys, kita lanjut lagi di soal nomor 20 ya. Jadi sini katanya ada Susi, dia punya uang 45.000, dia mau membeli buku sama pulpen intinya. Kemudian ketika dia bayar, dia ragu nih uangnya cukup atau enggak. Terus dia ngeliatin orang bayar di situ. Ternyata ada orang nih yang bayar, katanya seorang beli 10 buku harganya 50.000. Kemudian ada juga orang yang beli sebuah pulpen, dia bayar harganya 6.000. Nah, ini soal ini bukan 50 salah ya, harusnya 45. Ini soal kalau sesuai duitnya 45 berarti dia bisa beli kombinasi buku sama pulpen berapa banyak tuh kalau uangnya 45.000 gitu. Oke, berarti kita bikin rumusannya gini guys ya. Susi punya uang 45.000 nih. Ada orang beli 10 buku harganya 50.000, ada satu pulpen harganya 6.000. Ya udah kalian bikin aja setiap satu buku dan satu pulpen harganya berapa. Nah, kalau 10 buku itu 50.000, berarti satu bukunya ya udah tinggal 50 bagi 10 gitu kan. Berarti satu buku itu harganya 1.000 gitu kan, goceng. Nah, kemudian satu pulpen udah jelas nih. Kebetulan dia cuma beli satu pulpen 6.000. Ya udah, satu buku harganya 5.000, satu pulpen harganya 6.000. Nah, dari kombinasi ini kalau uangnya Susi 45.000, dia bisa beli yang mana? Yang A kita coba. Yang A berarti dia beli 4 buku nih. Buku kan harganya 5.000 ya. Berarti 4 buku 5 kali 4 20 gitu kan. 20 sama 5 pulpen. Pulpen 6.000, 6 kali 5 30. Berarti 50 totalnya. Bisa gak? Cukup gak uangnya Susi? Tentu enggak ya. Karena Susi cuma punya uang 45.000. Yang A udah pasti salah. Yang B 6 buku, 6 kali 5 kita kan langsung ya. 30 ditambah 3 pulpen, 6 kali 3 18. Totalnya 48, duitnya 45. Cukup juga ya duitnya Susi. Bener yang C, 8 buku berarti 8 kali 5 berapa tuh? 40 ya kan. Ditambah 1 pulpen 6.000 ya kan. 40 tambah 6 46, sama nggak cukup juga ya kan. Kemudian yang D 5 buku, 5 kali 5 25 ditambah 4 pulpen, 6 kali 4 24, berarti totalnya 49. Pasti salah juga ya guys ya, karena duitnya 45. Otomatis berarti jawabannya yang kalau kita mau buktiin boleh banget. Berarti 3 buku 5 kali 3 kan ya, 15 ditambah 5 kali 6 30 yaitu 45. Nah, pas nih duitnya Susi bisa untuk beli kombinasi yang 3 buku dan juga 5 pulpen. Oke guys ya, kita lanjut lagi nih soal nomor 21. Jadi katanya ada dua kota ada dua kota yaitu kota A dan kota B. Katanya kota A itu 3 jam lebih cepat daripada kota B, ya kan? Nah, katanya ada sebuah pesawat terbang berangkat dari kota A menuju kota B pada pukul 5 pagi. Nah, tiba di kota B 4 jam kemudian. Yang ditanya di soal, pada pukul berapa pesawat tersebut sampai di kota B dalam waktu kota B. Jadi gini, ada dua kota ya, ada kota A sama kota B. Kota A itu 3 jam lebih cepat daripada kota B. Misalnya di kota A jam 5, berarti di kota B lebih lambat 3 jam gitu loh. Jadi jam 2 gitu misalnya. Yang ditanya soal, kalau di kota A jam 5 pagi, kemudian pesawatnya berangkat waktu perjalanan 4 jam, di kota B dia nyampe jam berapa tuh? Nah, berarti gini, di kota A kan jam 5 pagi, otomatis di kota B 3 jam lebih lamanya, ya dong?
Berarti saat pesawat mau berangkat jam 5 pagi di kota B itu masih pukul 2 pagi gitu dong, 2 pagi ya kan. Kemudian berjalan itu dia pesawatnya selama 4 jam, ya udah berarti sama aja kan di kota B, berarti dia berangkat di jam 2 pagi ditambah 4 jam ya kan, maka dia akan sampai di waktu 6 pagi gitu. Gitu doang sih, gampang ya. Berarti jawabannya yang 6 pagi itu yang B guys ya. Oke guys ya, kita masuk soal nomor 22. Jadi di sini ada uang Amir 20.000 lebih banyak daripada uang Budi ditambah 2 kali uang Hasan. Uang Amir, Budi, dan Hasan adalah 100.000. Selisih uang Budi dan Hasan adalah 5.000. Uang Amir adalah berapa? Oke, kita bikin rumusannya biar kalian gak bingung ya. Jadi ada 3 orang nih guys ya. Ada Amir, Budi, dan juga si Hasan. Nah, katanya uang Amir itu 20.000 lebih banyak daripada uang Budi ditambah 2 kali uangnya si Hasan. Berarti rumusannya gini. A sama dengan 20.000 ditambah B 20.000 dari Budi gitu kan ya, ditambah 2 kali uangnya Hasan, berarti 2H gitu ya. Kemudian katanya lagi uang Amir ditambah Budi ditambah Hasan itu totalnya 100.000. Kemudian yang ketiga statementnya, uang Budi, selisih uang Budi dan Hasan itu 5.000, berarti B dikurang H, selisih ya, kalau selisih berarti dikurang ya, B dikurang H itu 5.000. Yang ditanya di soal berapa uangnya sih Amir. Oke, berarti kita punya 3 persamaan teman-teman ya, ini persamaan 1, 2, dan juga yang ketiga. Nah, yang lengkap jelas persamaan yang kedua, maka kita akan pasangkan yang kedua dengan yang nih, kita selesai deh. Berarti A ditambah B ditambah H itu sama dengan 100.000 ya dong. Nah, ini nggak bisa dieliminasi karena beda semua ya, tapi ini udah jelas nih. A sama dengan, berarti kita substitusin A yang ini ya dong. A itu nilainya segini, tinggal kalian selian aja nih, berarti A ini kita ganti. Ribu-ribunya coret aja lah ya, kita anggap 20 aja gitu. Berarti A itu sama dengan 20, ini ya A yang ini ya, berarti 20 ditambah B ditambah 2H ya kan, ini kan gantiin yang A nya nih, ditambah yang ini tulis ulang deh tuh, ditambah B ditambah H sama dengan 100.000, ribunya apa saja ya, tinggal 100 aja gitu, biar gampang hitungnya 100. Ya udah bisa kita hitung nih, berarti B di sini ada B ya, B ketemu B, B tambah B, 2B gitu kan, berarti tulis dulu, berarti 20 ditambah 2B ditambah 2H tambah H, berarti 3H sama dengan 100. Oke, ini punya variabel, ini nggak punya, berarti kita pindahin 20 nya ke sini ya dong. Berarti 2B ditambah 3H sama dengan 100. 20 pindah ruas dari plus jadi min 20, berarti 2B ditambah 3 sama dengan 80. Oh, ada sampai sini doang ya, udah mentok. Berarti kita dapat persamaan baru, persamaan B dan H, dapat kan ya. Nah, jangan lupa nih persamaan 3 ternyata kita punya ada persamaan B sama H juga. Berarti bisa kita pakai nih dia di sini persamaannya. Bismillah ya, samping guys ya. Oke, berarti persamaan yang ini kita salin dulu, berarti 2B ditambah 3H sama dengan 80. Berarti kita pakai persamaan ini buat eliminasi nih, yaitu B dikurang H sama dengan 5 ya, ribunya kita hapus 5. Nah, kemudian kita eliminasi B-nya, berarti atas B-nya 2, di bawah B-nya 1. Ya udah, berarti yang atas dikali 1, bawah kali 2, bisa lah ya eliminasi mah ya. Tinggal samain jumlah B-nya. Udah tuh. Kita kali 1, kalau kali 1 ya berarti tinggal kalian salin ulang aja guys. Jadinya 2B ditambah 3H ya, sama dengan 80. Ini kali 2, tinggal kalian kali 2 udah tuh semuanya. Berarti B kali 2, 2B ditambah, tambah minus ya. 2 kali H, 2H. Kan sama dengan 2 kali 5, 10. Udah eliminasi itu pasti dikurang guys ya. Berarti 2B, 2B habis. Kita kurangin kan. 3H dikurang min 2H. 3 min 2H. Min plus juga. Berarti 3 plus 2H yaitu 5H sama dengan 8 kurang 10 ya 70. Maka H sama dengan, tinggal pindah ruas ya, 70 dibagi 5. Berapa tuh 70 bagi 5? Berarti 14 ya guys ya. 14. Nah, H itu kan si Hasan tadi ya. Oh, berarti uang Hasan itu 14.000 gitu kan. Nah, dapat deh tuh uang si Hasan. Berarti kita bisa cari uangnya si Budi dari mana kak? Ini bisa pakai ya dong. Berarti B dikurang H sama dengan 5 ya kan. Berarti B dikurang H nya udah dapat tadi kan 14.000 ya, atau 14 ya. Berarti 14 sama dengan 5. Berarti tinggal pindah ruas dari 14 ke sini. Berarti B sama dengan 14 minus pindah ruas jadi plus ya. 5 ditambah 14 ya. Berarti B uang Budi yaitu 19.000 gitu. Nah, udah dapat uang Budi 19.000, uang Hasan 14.000. Yang ditanya di soal uangnya si Amir berapa tuh uangnya si Amir. Ya udah guys ya. Itu langsung aja. Berarti kita pakai persamaan yang atas yang lengkap tuh. Itu yang A tambah B tambah H sama dengan 100.000 gitu, 100 kan ya.
Berarti A yang kita cari ditambah B nya tadi 19 ya, 19.000 ditambah Hasan 14 atau 14.000 sama dengan 100. Berarti A ditambah 19 tambah 14 itu 30 berapa guys? 33 ya. Sama dengan 100. Maka A sama dengan 33 pindah ruas ke sana berarti 100 plus pindah ruas jadi min ya 33. 100 kurang 33 yaitu 67 atau 67.000 uangnya Amir. Ya berarti uang Amir ada 67.000. Maka di situ jawabannya adalah yang D ya guys ya. Oke guys ya, kita lanjutkan nomor 23 nih guys. Oke, untuk nomor 23 ini soalnya sama ya kayak yang di nomor 1 PM-nya. Jadi ini teksnya ya sama lah kayak nomor 1 PM-nya. Ini tadi soal jika pada tahun 2016 dan 2018 masing-masing terdapat 1000 manajer, maka berapa orang persentase laki-laki yang digantikan dengan manajer perempuan? Ini teksnya teman-teman ya. Oke, berarti ini tanya di tahun 2016 dan 2018. Berarti laki-laki ya yang diganti sama perempuan. Berarti laki-laki nih sebenarnya teks sudah ada ya. Laki-laki di 2016 nih sebesar 75,83%. Kemudian 2018 mana Kak? Nah, ini penjelasannya. Masing-masing ya kan mulai berkurang pada 2017 dan 2018 masing-masing 73,37 sama 71,03 berarti ini yang 2018. Tapi kalau kita bikin guys ya rumusannya ya. Di nomor 23 jadi ada di 2016 dan 2018. 2016 laki-lakinya ada 75,83%, sementara di 2018 mengalami penurunan menjadi 71,03%. Katanya kalau setiap tahun itu atau 2016 dan 2018 ada 1000 manajer, berapa banyak manajer laki-laki yang diganti sama perempuan dari 2016 ke 2018. Ya udah berarti kita cari dulu nih masing-masing 2016 itu berapa orang laki-lakinya, 2018 juga sama. Ya udah deh. Berarti setiap tahun katanya 1000 nih manajernya. Udah berarti 75,83% kalian kali 1000 aja ya kan. Sama aja jadi 75,83% itu per 100 kan. Terus dikali 1000, sorry ya 1000 nih ya 1000 gitu. Berarti coret nolnya 2, ini coret tinggal 10 kan. 75,83 kali 10, kalau dikali 10 tinggal komanya mundurin aja ke belakang kan. Jadinya 758,3 ya kan. Ada 0,3 orang nih laki-lakinya gitu kan. Atau ya diuletin 758 aja lah boleh. Enggak kelihatan ya aneh-aneh. Berarti di tahun 2016 laki-laki yang jadi manajer itu ada 758. Kemudian di 2018 sama, tinggal dihitung aja ya kali 1000 juga kan, karena tiap tahun ada 1000 manajer. Berarti sama ya guys ya, berarti 71,03 per 100 kali 1000 gitu kan. Berarti coret nolnya 2 tinggal 10 ya kan. 71,03 kali 10 tinggal mundurin juga komanya ke belakang satu kali. Berarti 710,3 orang di 2018. Nah, kalian 0,3 hapus-hapus aja lah ya. Nah, berarti di 2016 itu ada 758 orang laki-laki yang jadi manajer. Di 2018 ada 710 orang. Berarti digantinya berapa orang ya? Kalian kurangin aja dah tuh. Berarti 758 dikurang 710 ya guys ya. Maka dapat 48 orang laki-laki yang digantikan dari manajer. Ada 48 manajer laki-laki yang digantikan dengan manajer perempuan. Berarti jawabannya di sini kita lihat yang yang 48. Oke guys, lanjut lagi ya guys ya. Nomor 24. Jadi ini ceritanya agak panjang sih. Intinya menjelang hari raya ada toko-toko gitu lah ya. Ada si ibu nih pengen beli sebuah kemeja. Setelah berkeliling, ternyata ada 2 toko yang menjual kemeja yang sama, harganya juga sama. Tapi harganya 2.000, tapi diskonnya berbeda. Di toko LB Lia Busana itu diskonnya 40%, tapi di toko Victoria Busana itu diskonnya ini tuh 30 ditambah 10%. Ini tanda soal. Jadi ibu bakal beli baju kalau uangnya 135.000, ibu bisa beli baju di toko yang mana nih? Di Lia Busana atau di Victoria atau malah nggak dua-duanya? Sekarang kita lihat nih, budget ibu 135 ya. Jadi intinya gini teman-teman ya, nih kalau kita bikin rumusannya. Berarti ada 2 toko ya, ada LB, Lia Busana 40% diskonnya, VB diskonnya 30 tambah 10 dengan harga bajunya 200.000, budget ibu 135 tadi ya. Oke, jadi kalian yang salah. Oh sama dong kak, VB si Victoria juga 30 tambah 10 kan 40%. Berarti diskonnya 40% itu enggak ya guys ya. Ini teknik marketingnya beda. Nah, di mana bedanya? Kita bakal buktiin ya guys. Pertama yang LB dulu lah. Yang LB 40% ya. 40%. Berarti diskonnya berapa tuh? Ya tinggal kali aja ya. Harga asli 200.000 berarti dikali 40%. 40% itu 40 per 100. Dikali 200 nih guys ya. 1000. Nah tuh berarti coret 2 nolnya tinggal berapa tuh?
2000 kali 40 berarti 80.000 ya kan, 80.000. Nah diskonnya ternyata di LB itu 80.000, berarti harga bajunya berapa? Ya udah berarti harga bajunya 200.000 ya kan, di diskon 80.000 guys, berarti jadinya harga bajunya 120.000 ya dong, harga baju di LB. Sekarang kita hitung di VB, berarti 30 tambah 10, jadi cara kerjanya dia diskon dulu 30 nih, kemudian didiskon lagi 10 gitu loh maksudnya. Berarti harga B sama 200, berarti di VB kita hitung deh. Berarti didiskon dulu 30%, kalian diskon dulu tuh, hitung 30 plus 100 ya, persen ya, dikali harga bajunya 200 kan. 200.000. Kita coret sama ya, berarti tinggal 30 kali 2000 yaitu 60.000 ya dong. 60.000. Oh di VB berarti awalnya 200 diskon 60 dulu nih. Berarti berapa tuh jadinya? Tinggal 200.000 ya, dikurang 60.000 guys, jadinya berapa sih? 140.000 ya, 140.000. Nah kemudian baru diskon lagi 10%. Nah gitu maksudnya guys, diskon lagi 10% yang sama dengan 140.000 ya, diskon 10% berarti 10 per 100, berarti coret 02 coret, berarti berapa tuh? 100.400 ya, 1.400 kali 10 yaitu 14.000 guys, berarti 14.000 lagi diskonnya. Ya udah berarti tadi awalnya setelah diskon 140 kan ya, berarti sama dengan 140.000 diskon lagi 10% yaitu diskon 14.000, maka dapatnya berapa tuh? 100 berapa guys? 26.000 ya guys ya, 126.000 diskonnya. Nah di FLB 120.000 ya kan, dengan diskon 40%. Yang ini juga manipulatif tadi ya, 30 tambah 10 ternyata harga bajunya jadi 126.000. Nah ada selisih 6.000. Nah tuh guys, beda kan. Kalau lebih worth it ibu pasti beli yang di LB itu. Maka jawabannya yang mana tulisan itu? Yang mana tuh? Yang A berarti ya, lebih worth it duitnya yang A gitu. Oke guys ya, sekarang kita ke nomor 25. Jadi pagar pembatas terbuat dari besi, tiap 3 meter diberi tiang dari beton. Jika satu tiang harganya 40.000 dan harga pagar yang menghubungkan dua tiang itu 20.000, maka biaya yang dikeluarkan untuk membuat pagar pada sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran 30 meter dan lebar 15 meter, berapa biayanya? Oke, kayak gini guys ya. Oke, biasa kita rangkum dulu nih. Aduh, sorry ketutupan bentar ya. Nah, nomor 25 tuh jadi katanya kita mau bikin nih sebidang tanah ya, panjangnya 30 meter, lebarnya 15 meter, pengen dikasih pagar sama tiang nih di sini nih teman-teman, di pengen dipagerin. Katanya setiap 3 meter itu dikasih satu tiang ya. Nah satu tiang itu harganya 40.000. Kemudian dari dua tiang itu diketin jadi satu pagar gitu ya. Satu pagar itu dipasangin di dua tiang. Itu satu pagar harganya 20.000. Maka berapa ongkos yang dibutuhkan untuk bikin sekeliling semuanya itu dipagerin gitu ya. Oke guys, berarti kita hitung yang pagarnya dulu. Berarti tiap 3 meter itu ada satu tiang. Tiangnya dulu maksudnya. Berarti tiap 3 meter itu ada satu tiang. Nah kan panjangnya dulu nih, panjangnya kan 30 meter nih. Tiap 3 meter ada satu tiang. Berarti kalau 30 meter ada berapa tiang? Berarti ada 10 tiang dong. Ya gak? Berarti ada 10 tiang nih, kayak pasangin satu tiang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah. Pokoknya ada 10 tiang di situ. Jadi ini yang atas ya, yang bawah juga sama ya, karena dia panjangnya sama 30 meter juga. Ada 10 tiang atas, bawah juga 10 tiang. Yang kanan 15 meter, tiap 3 meter satu tiang. Berarti ada 5 tiang ya dong. Kan 15 bagi di 3, 5 ya, 5 tiang. Di sini 5 tiang, di kiri juga sama ada 5 tiang. Total tiangnya ada berapa tuh? Berarti 20, 25 tambah 5, 30 tiang tuh. Ada 30 tiang guys. Nah sekarang kita hitung pagarnya. Berarti dalam 2 tiang ada satu pagar nih. Berarti contoh gini nih, ini kan ada 2 tiang nih. Set, nah itu satu pagar. Sama lagi set, seterusnya dan seterusnya. Berarti kalau ada 10 pagar, 10 tiang, maka akan ada 9 pagar guys gitu. Tinggal dikurang satu aja karena kan nggak genap ya semuanya dapat, karena dia masing-masing ngaitin 2 tiang gitu ya, 9. Bawah juga 9 berarti kan, kanan ya berarti 5, berarti 4 dapat pagarnya. Di sini juga dapat 4 pagar guys. Berarti ada pagarnya berapa tuh? Kita jumlahin dah tuh, 9 tambah 4 13 kali 2 26 ya, 26 pagar. Oh berarti untuk membuat pagar sekelilingnya ini di tanah ini butuh 30 tiang dan 26 pagar. Ya udah 30 tiang, satu tiang harganya 40.000. Berarti 30 dikali 40.000 gitu kan. Dapatnya 3 kali 4 12 ya, berarti 1.200.000 ya kan.
Kalau yang ini dikali 1/20.000. Berarti 26 kali 2 berarti berapa guys? 52 ya. Berarti 520.000 ya. Total biayanya tinggal ditambahin aja ya. Berarti ribunya tetap ya guys ya. Berarti 20.000 sorry 2 5 tambah 2 7 ya. 1.720.000. Cari di sini jawabannya guys. Berarti yang paling mendekati 1.720.000 yaitu sih 1,8 juta ya. Maka jawabannya yang B. Oke ya guys ya, sekarang nomor 26, seorang petani dengan cara manual menggarap sawah seluas 600 meter persegi selama 6 jam. Bila dia pakai traktor, waktunya jadi 3 jam aja. Pada suatu saat, setelah dia menggunakan traktor 1,5 jam, ya 1 jam 30 menit, traktornya rusak. Kemudian dia harus menyelesaikannya pakai manual. Berapa lama yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ya guys ya. Oke, jadi gini, kita bikin pemutarannya ya guys ya. Nah, yang nomor 26, jadi katanya ada 2 cara nih si petani untuk membajak sawahnya, dengan cara manual dan dengan cara traktor. Kalau manual itu kan lahannya 6 meter persegi ya. Aduh bentar guys, set. Kayak 6 meter persegi dia akan selesai dalam 6 jam nih kalau manual. Sementara kalau traktor sama ya, luas lahannya 600 meter persegi, sorry ini 6 nih. Meter persegi akan selesai dalam 3 jam. Berarti pakai traktor tuh 2 kali lebih cepat lah daripada manual, intinya gitu. Nah dia udah pakai traktor selama 1,5 jam nih. Nah untuk memberesinnya berapa jam lagi? Nah gitu ya. Sekarang gini, berarti manual akan selesai setiap 600 meter itu akan selesai 6 jam. Berarti setiap jamnya berapa coba? Berarti setiap jamnya itu dia akan selesai berarti 6 jam bagi 6 ya. 600 bagi 6 kan. Jadi setiap 1 jam itu akan selesai 100 ya. 100 meter persegi. Artinya si petani ini akan menggarap sawahnya dengan cara manual dalam 1 jam itu dia dapat sebanyak 100 meter persegi. Kalau pakai traktor ya 2 kali lebih cepat kan. Berarti dalam 1 jam dia akan dapat 600 bagi 3 yaitu 200 meter persegi kalau pakai traktor. Nah, di sini dia udah bilang ini paling enggak kelihatan ya. Nah, di sini dia bilang katanya dia udah pakai traktor selama 1,5 jam tuh guys. Ya berarti gimana tuh? 1 jam aja si petani udah dapat 200 meter persegi kan? Berarti kalau 1,5 jam berapa ya? Udah tinggal 1,5 dikali sama tiap jamnya 200 gitu kan? Gimana sih? Iya, berarti 1 jam aja kan dapat 200 meter. Kalau setengahnya berarti tinggal dikalikan ya, berarti 200 gitu ya guys ya. Nah, berarti dapat berapa tuh? 300 meter persegi. Nah, berarti dia udah pakai traktor 1,5 jam, dia udah dapat si petaninya ngegarap tanahnya sebesar 300 meter persegi. Nah, luas tanahnya kan tadi 600 ya, 600 meter persegi. Kurang berapa lagi? Kurang 300 meter lagi kan? Nah, 300 meter persegi lagi ini akan digarap secara manual ya sama si petaninya. Nah, butuh waktu berapa lama tuh? Ya udah, berarti kalau manual itu kan siap 1 jamnya 100 meter persegi, ya dong. Nah, kita butuh 300 meter persegi. Berarti butuh berapa jam? Ya butuh 3 jam lagi. Udah sesimpel itu sih guys ya. Berarti artinya akan butuh waktu 3 jam lagi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Maka 3 jam itu maka jawabannya yang B ya. Oke guys ya, kita akan lanjutin ke soal nomor 27 nih. Jadi sekolah lainnya melakukan studi tour. Intinya kalau nanti dibaca ada 3 keterangan sih yang paling penting di sini, yaitu yang pertama, tabung gas yang pertama memiliki berat kosong 2 kg, kemudian tabung gas tersebut diisi seberat 75% dari berat totalnya. Kemudian yang kedua, tabung gas yang kedua memiliki berat kosong 60% dari berat isinya, kemudian tabung tersebut diisi gas sampai beratnya 16 kg. Tabung gas yang ketiga memiliki total 60 kg dengan berat isi 50% dari berat tabung kosongnya. Berapakah berat tabung? Oke, berarti yang ditanya di soal berdasarkan ketiga kondisi di atas, berapa berat total tabung gas pertama, berat isi tabung gas kedua, dan berat tabung gas ketiga jika dalam keadaan kosong secara berurutan. Oke, berarti kalau dibikin teman-teman ya, kalau dibikin persamaannya berarti yang kita ketahui yang pertama tadi untuk tabung pertama kosongnya 2 kg, isinya 75%, yang ditanya totalnya berapa. Yang kedua, tabung yang kedua kosongnya 60% dari isinya, totalnya 16 kg, yang ditanya isinya itu berapa. Dan terakhir totalnya beratnya 60 kg, diisi 500% dari kosongnya, maka kosongnya itu berapa? Oke, kita coba yang pertama dulu. Intinya berarti kan rumusnya ya teman-teman ya, gas itu berat sebuah tabung gas, total dari sebuah tabung gas beratnya itu berat dari isinya ya kan ya, ditambah sama berat ketika dia kosong. Ya intinya di sini gitu ya, makanya nanti kita semuanya pakai rumus yang di sini. Berarti yang pertama dulu ya, misalnya
kosongnya 2 kilo, isi 75%, kita totalnya atau ya udah langsung ya, berarti sesuai ya sama rumusnya itu total sama dengan isinya 75%. 75% kan 75 per 100 ya guys sih, berarti 0,75 ya kan. 0,75 isi itu keseluruhan dari total ya guys sih. Bagian dari total gitu kan. Kalau kita misalkan totalnya X aja, berarti isi 75% 0,75 dikali X ya dong, ditambah kosongnya 2 kilo, 2 ini. Udah berarti nih, kalau sudah ya berarti X sama dengan 0,75 X ditambah 2. Berarti X nih variabelnya sama ya, pindah ke sini deh. Berarti X pindah ruas jadi minus 0,75 X sama dengan 2. Berarti ini ingat ya, kalau nggak ada koefisiennya nilainya 1. Berarti 1 kurang 0,75 yaitu 0,25 X sama dengan 2. Berarti X nya sama dengan 2, 0,25 pindah ya, 0,25. Ingat ya, kalau berapapun yang dibagi 0,25 simpelnya sama aja kayak dia dikali dengan 4. Berarti 2 dikali 4 yaitu 8. Dapat yang pertama 8 nilainya. Sekarang kita lanjut yang kedua. Nah yang kedua itu kosongnya 60%, totalnya 16 kilo, isinya berapa ya, sama berarti ya guys ya. Berarti totalnya itu 16 kilo, langsung aja ya, sama dengan kosong 60% dari isinya kan. Kosong itu 60% dari isinya. 60% berarti 0,6 ya, kita ibaratin isinya tuh X ya, 0,6 X ditambah sama isinya yang kita cari, berarti X nya gitu kan ya. Ya udah tinggal dimasukin aja guys, berarti 16 sama dengan 0,6 X tambah X. Ingat 1 X ini ya, 1 tambah 0,6 ya 1,6 X. Ya udah tinggal pindah ruas, berarti X sama dengan ya dong 16, ini pindah ke sini kan ya tadi ya, 1,6. 16 bagi 1,6 beda 1 koma ya. Pasti jawabannya cuman 10. Easy. Dah, itu yang kedua tuh. Sekarang yang terakhir guys. Aduh, sorry. 3. Berarti yang ketiga hari ini ya. Totalnya 60 kilo, isi 500% dari kosongnya. Kosongnya berapa? Sekarang kosongnya nih. Ya udah sama, berarti total 60 kilo berarti 60 ya. 10 sama dengan 500%. Berarti 500 per 100 yaitu 5 ya. 5 dari kosongnya, isinya tuh 500% dari kosongnya, berarti kita anggap kosongnya X misalnya, ya udah 5X gitu kan, ditambah kosongnya kita cari kan, berarti ya X gitu. Berarti 60 sama dengan 5X tambah X 6X ya dong, berarti X sama dengan pindah ruas, berarti 60 dibagi 6 sama dengan 10. Good job, dapat. Oh ya udah, berarti yang pertama itu kita dapatnya urutannya 8, 10 sama 10, 8, 10, 10 di soal itu, maka jawabannya yang C. Oke guys ya, kita lanjut lagi soal nomor 28 nih, bentar lagi beres. Seseorang mengendari motornya sejauh 40 km ke tempat kerja setiap hari dalam waktu 55 menit. Pada suatu hari dia berangkat terlambat 7 menit. Dengan kecepatan berapakah dia berkendara agar sampai waktu yang sama dengan waktu biasanya? Oke. Berarti gini ya guys ya. Dia itu berkendara ya, dia jarak tempuhnya dia dari rumahnya ya sampai tempat kerjanya itu 40 km. Dalam waktu 50 menit ya kan. Terus dia terlambat nih 7 menit ya kan. Berarti dia butuh kecepatan berapa biar sampai tepat waktu ke tempat kerjanya dalam waktu 55 menit itu tuh. Nah, artinya gimana? Artinya berarti kan dia butuh waktu 55 menit biasanya ya kan. Dia terlambat 7 menit ya kan, berarti berkurang tuh waktunya dia untuk di jalan. Berarti 55 dikurang 7 yaitu 48 menit ya kan. Artinya dia cuma butuh waktu dia harus sampai ke kantornya dalam waktu 48 menit tuh. Nah, di sini yang ditanya di soal, berapa kilometer per jam kecepatan yang dia harus tempuh untuk sampai ke tempat kerjanya agar nggak telat tuh dalam waktu 55 menit. Nah, berarti 48 menit ini waktu yang dia punya, ya kan, dalam jarak 40 km per jam tuh. Artinya, 40 km, sorry. Artinya kita bikin nih, 48 menit itu berapa jam sih? Karena 1 kilometernya kan disandingin sama jam ya. 48 menit berarti tinggal 48 dibagi 60 kan, buat cari 1 jam ya. 1 jam 60 menit kan, berarti 48 bagi 60 itu 0, berapa tuh? 6 kali 8 ya, 48 ya kan, berarti 0,8 jam. Nah, berarti si orang ini harus sampai ke sana dalam waktu 0,8 jam. Ya udah, berarti gimana caranya guys? Berarti kan jaraknya 40 km ya kan? Berarti tinggal dibagi aja kan, kilometer per jamnya berapa kan gitu. Berarti 40
kilometer ya kan, dibagi jamnya ya 0,8 jam. Jadi 40 dibagi 0,8 berarti 400 bagi 8 gitu kan ya. Berarti 400 bagi 8 kali 5, 40 kan? Berarti 50. Satuannya kilometer per jam. Per jam. Artinya dia harus mengendarai secepat 50 km per jam gitu. Maka jawabannya di sini yang B. Oke guys ya, sekarang nomor 29 nih, satu lagi nanti ya. Rina berencana untuk membuka rekening tabungan. Ia ditawari oleh saudaranya yang bekerja di bank swasta untuk membuka rekening di bank A. Rina harus menabung 500.000 dengan bunga tunggal 10% per sambung nih. Per tahun ya, per tahun, dan biaya administrasi per bulan 5.000. Esok harinya Rina ditawari sales bank B untuk membuka rekening dari tabungan awal sebesar 500.000 juga dengan bunga tunggal 12% per tahun. Adminnya 7.000. Manakah yang lebih menguntungkan buat si Rina? Mana yang dia ambil? Oke teman-teman ya. Jadi kita rangkum dulu nomor 29 tuh adanya apa aja. Ternyata ini ya. Jadi Rina sama-sama ditawarin nabung di bank A dan B dengan deposit 500.000 ya. Bank A itu rinciannya bunganya 10% per tahun, adminnya 5.000 per bulan. Sementara bank B bunganya 12% per tahun dengan admin 7.000 per bulan. Mana yang lebih menguntungkan? Oke, kita cek satu-satu ya guys ya. Oke, yang pertama untuk bank A dulu nih, yang bunganya 10%. Jadi untuk bank A ya, yang bunganya 10% itu berarti ya udah kita hitung ya. Berarti bunganya 500.000 dikali 10% ya, berarti 10 per 100 ya guys ya. 100 sudah 0 coret 1 ini lah biar gampang ya. Ini satu lagi coret sini. Dah berapa tuh dapatnya? Berarti dapatnya 50.000. Oke, dia akan dapat bunganya 50.000 per tahun. Untuk adminnya sekarang yang kita hitung. Untuk adminnya berarti kan 5.000 per bulan. Satu bulan ada 1 tahun ada 12 bulan gitu kan. Tinggal dikali aja tuh 5.000 kali 12 ya kak. Itu 60.000 gitu. Berarti kalau kita hitung semua dari awal nih si Rina, berarti awalnya uangnya ada 500.000 kan. 500.000 ditambah dia dapat bunga kan, nanti di banknya setahun tuh 50.000 ya dong. Tapi dipotong biaya admin setahun saya itu 60.000. Oke guys, berarti total tabungannya kalau tetap GoPay ya 1.000 ya, berarti 550 kurang 60 itu 490.000 tabungan Rina dalam 1 tahun itu, jadinya segitu. Sekarang yang bank B. Untuk yang B dia sama ya, nabungnya 500.000, kita hitung bunganya dulu dikali bunganya 12%, 12 per 100. Ini coret 2 nolnya, 12 kali 5.000 berarti 50.000 ditambah 10.000, 60 ya, 60.000 bunganya. Oh dia dapat lebih gede nih bunganya, 60.000, kalau tadi cuma 50 kan. Sekarang kita hitung adminnya itu 7.000 per bulan, berarti sama kan, tinggal 7.000 dikali 12 ya guys ya. 7 kali 12 itu hasilnya berapa? 84 ya? 84.000 ya kan. Nah, adminnya dia 84.000. Berarti bisa kita hitung lagi nih dari awal tabungannya Rina yaitu 500.000 ya kan. Dia dapat bunga dari bank itu 60.000, tapi dipotong administrasi selama setahun itu 84.000. Maka totalnya yaitu 446.000 ya guys ya. Oke, artinya ribu lah ini. Artinya akan lebih benefit kalau Rina nabung di bank yang A yang disaranin sama saudaranya. Jadi lebih baik sama saudara ya guys ya daripada sama sales yang lain. Oke, maka jawabannya itu yang A, nggak mungkin yang D ya. Oke, kita masuk ke nomor 30 ya guys ya. Nomor 30, total harga tiket bioskop untuk satu orang dewasa dan 2 anak-anak itu 165.000. Jika harga satu tiket dewasa 30.000 lebih tinggi dari tiket anak-anak, berapakah harga tiket untuk anak-anak? Oke guys ya. Jadi kita bikin rumusannya kayak gini. Berarti kita pakai pemisalan lah ya. Dewasa itu X, anak-anak itu Y. Katanya tiket dewasa itu 30.000 lebih dari anak-anak. Berarti X sama 30.000 ditambah Y ya, 30.000 lebih mahal daripada tiket anak-anak. Nah, di soal juga katanya kalau satu tiket dewasa ditambah 2 tiket anak-anak itu 165.000, berapa harga tiket anak-anaknya? Tuh ya, udah gampang ya, berarti ditanya Y-nya berapa gitu ya guys ya.
Oke, yaudah berarti sama aja nih, kita udah punya persamaannya yaitu X tambah 2Y sama dengan 165, dan punya persamaan yang selanjutnya yaitu X sama dengan 30.000 ditambah Y. Udah tinggal kita substitusiin aja ya. X ini kan tinggal masukin jadi yang ini. Itu berarti X ini kita ganti jadi ini 30.000 tambah Y. Ya X ini ya kita ganti jadi 30 aja lah ya. Ribunya kita hapus aja, 30 ditambah Y ditambah sama 2Y sama dengan 165 gitu ya. Berarti Y tambah 2Y itu 3Y ya dong. 30-nya pindah sini kan dia nggak punya variabel, pindah kanan jadi minus ya, 165 kurang 30. Berarti 3Y sama dengan berapa tuh? 135. Maka Y sama dengan 135 dibagi 3 sama dengan, jadi 135 dibagi 3 yaitu 45.000. Selesai ya. Jadi satu tiket anak-anak itu harganya 45.000. Berarti jawabannya yang B.